Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membagikan materi praktikum untuk kecerdasan buatan. Jadi kita akan menggunakan aplikasi atau program MATLAB, ya, tools MATLAB. Kenapa saya menggunakan MATLAB? Karena kebetulan kurikulum dari prodi kita mengharuskan kita menggunakan MATLAB sebagai tools untuk praktikumnya. Nah, selain itu nantinya saya akan menggunakan Python juga. Jadi untuk praktikum namun tidak secara keseluruhan. Jadi hanya beberapa bagian saja atau beberapa materi saja yang saya gunakan Python. Karena pokok bahasan kita ini mewajibkan kita menggunakan MATLAB. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, mari kita mulai saja praktikumnya. Nah, jadi di layar kalian ini sudah ada aplikasi atau tools program MATLAB. Saya kebetulan menggunakan MATLAB Revision 2017A, ya, revisi 2017A. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ya. Jadi MATLAB ini merupakan produk atau tools yang dikembangkan oleh MathWorks, ya, di mana MATLAB ini merupakan suatu singkatan, ya, yaitu Matrix Laboratory, ya, karena setiap data pada MATLAB ini sebenarnya menggunakan dasar matrix, ya. Jadi MATLAB ini sendiri juga menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, tertutup, dan case sensitif, ya, dalam lingkungan komputasi numerik, ya. Nah, salah satu kelebihan yang paling populer adalah kemampuan si MATLAB ini sendiri dalam membuat grafik dan visualisasi yang terbaik. Jadi MATLAB ini juga mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Ya, salah satunya juga disiplin ilmu kecerdasan buatan ini. Kelebihan yang lain juga MATLAB ini memiliki banyak library. Jadi sangat membantu kita untuk menyelesaikan banyak permasalahan, baik itu permasalahan matematika, finansial, penerbangan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bidang ilmu yang mampu diselesaikan oleh si MATLAB ini. Jadi seperti pemodelan matematika juga mampu diselesaikan oleh si MATLAB, ya. Perancangan GUI juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan GUI juga di MATLAB ini. Di sini ada apps-nya juga, ya. Ada report, ada home, dan bisa kita gunakan. Memang tampilannya sedikit berbeda dengan versi MATLAB sebelumnya, karena kebetulan saya dulu menggunakan MATLAB versi 2017, menggunakan versi 2010 dan 2012. Nah, ini saya baru saja install, ya, menginstal MATLAB 2017A ini di komputer saya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan membahas dulu antarmuka, ya, antarmuka atau interface dari aplikasi MATLAB ini sendiri. Jadi yang kalian lihat yang di atas ini disebut dengan menu bar, tab menu bar, karena di sini ada 3 tab, ya, ada tab home, tab plot, sama tab apps. Ya. Di sini ada tab home, itu ada menu, ya, new script, kemudian sini bisa ada new dokumen, buat apa kita script juga kah, ada live script, function, example, class, system object, figure, app, command, shortcut, dan sebagainya. Atau kita bisa membuka file, ya, bisa membuka file. Kemudian di sini ada find files, ya, compare ini untuk file. Kemudian di sini ada untuk variabel, ada import data, save workspace, new variable, open variable, workspace, dan sebagainya. Nah, ini tampilannya nanti kedepannya akan kita gunakan satu persatu, ya. Kalau misalkan ada yang tidak tergunakan, berarti dia tidak ada fungsinya atau tidak berfungsi atau tidak kita gunakan, ya, tidak kita gunakan dalam pembuatan praktikum kecerdasan buatan ini. Nah, selanjutnya di paling atas, ya, di paling atas ini di sejajaran sama tab ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar, jadi bisa kita gunakan untuk misalkan membuat ini ke
ya, tunggu ya. Nah, ini untuk new shortcut, jadi kita bisa membuat shortcut ya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Label. Untuk shortcut itu kayaknya nggak akan kita gunakan dulu ya di bagian atas sini. Ya, quick access toolbarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke panel sebelah kiri. Jadi panel sebelah kiri ini disebut namanya current folder ya. Current folder ini fungsinya untuk berbagai macam file manager ya. Jadi sebagai file manager untuk menampilkan file-file MATLAB yang kita gunakan. Ini bisa aja kita ganti. Caranya gimana? Kita bisa aja dari sini gantinya. Nah, ini bisa kita ganti. Atau bisa kita keluar. Nah, kita mau kemana? Nah, misalkan kita mau masuk ke drive D atau drive F. Kita buat aja satu buah folder di sini. Fractech. Saya singkat aja ya, AI. Enter. Select folder. Berarti ini posisi kita sekarang di Fractech AI. Ya. Fractech AI, current folder. Nah, selanjutnya window yang selanjutnya akan kita bahas adalah window yang ada di tengah-tengah kalian. Ya, yang ada di tengah-tengah, yaitu ini common window. Ini common window ini merupakan jendela utama untuk melakukan eksekusi perintah, membantu perintah, membuka perintah, membuat perintah, ya, atau menjalankan perintah juga, atau menjalankan program-program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau saya bilang penggunaan MATLAB di common window ini seperti kita menggunakan kalkulator. Contohnya, saya mau buat penjumlahan, ini saya perbesar aja sedikit ya. Oke, untuk mengubah fontnya saya buka di preference ya. Jadi di sini ada font. Font ini kita ganti aja. Ini saya jadikan 18. Ini juga saya jadikan 18. Oke, coba kita apply. Oke kan, ini sudah besar. Oke, jadi untuk buat programnya atau buat perhitungannya ini seperti kalkulator, kita buatnya tinggal misalkan A6 tambah 7, enter, langsung keluar hasilnya 13 ya. Itu untuk penjumlahan. Mungkin untuk perkalian atau bisa kita tambahkan variabel, contohnya X sama dengan 7, Y sama dengan misalkan 9, titik koma. Ya. Kemudian Z sama dengan X kali Y. KZ hasilnya adalah 63. Nah, kalau kalian perhatikan ada di sebelah kiri bawah, di sini ada workspace ya, window workspace, ya, panel workspace ini dia tujuannya untuk apa? Jadi setiap kita melakukan pengkodingan atau pengkodean di common window ini, maka setiap nilai dan variabel akan disimpan di workspace-nya. Ya, di sini akan disimpan. Jadi misalkan saya tambahkan di sini variabel I sama dengan 77. Ya, maka di sini ada variabel I dengan nilai 77 yang masuk ke workspace. Kalau gitu ini akan kita lanjutkan ke prakteknya. Kita lanjut ke prakteknya. Dasar-dasar penggunaan MATLAB aja dulu. Oke. Ini akan saya bersihkan dulu. Clear. Kemudian CLC. Jadi setiap kalian mau membersihkan layar,
ya, command window-nya ketikkan aja di situ clear untuk membersihkan workspace atau variabel-variabel yang sudah ada nilainya. Kemudian ketikkan clear dan CLC untuk membersihkan command window-nya, CLC. Ya, perlu diingat ya, diingat. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke proses pembuatan atau pengkodingan dari MATLAB ini. Ya, dasarnya sebelum kita masuk ke script ya. Jadi kita bisa menggunakan M-file. Tapi dasarnya kita gunakan command window aja dulu. Jadi pertama kali kita harus pahami adalah penggunaan variabel. Ya, variabel-variabel yang kita gunakan itu bisa berupa tipe data integer, ya, kemudian float atau pecahan double, atau menggunakan string atau karakter boolean. Ya. Itu tipe data yang bisa kita gunakan dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi apapun huruf yang ada di sebelah kiri sebelum sama dengan itu disebut variabel, dan setelah sama dengan itu disebut dengan value atau nilainya. Tergantung tipe data apa yang akan kita gunakan. Contoh, saya ketikkan P. P ini adalah variabel, ya, dengan tipe datanya sesuai dengan inputan. Value-nya apa? Saya gunakan V-nya itu sebagai integer, berarti value-nya 10, tipe data integer. Enter. Jika kita menggunakan titik koma, maka nilai P tidak akan ditampilkan. Ya, tidak akan ditampilkan di baris yang baru. Tapi jika misalkan saya buat gini, key sama dengan 8, saya enter, maka nilai key-nya akan ditampilkan di bawah pada saat kita mendeklarasikan atau menginputkan nilainya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tambahkan atau kita buat nilai angka dengan angka 1 sama dengan 7. Bisa nggak? Dia akan mengalami error. Kenapa? The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment. Jadi, kalau misalkan ada error, jadi langsung ditampilkan errornya apa. Ya, langsung ditampilkan errornya apa. Contohnya misalkan saya buat di situ, saya clear aja dulu ya, clear, CLC, saya bersihkan layarnya. Saya buat di situ tipe variabel P dengan tipe data integer nilai 10, kemudian key sama dengan saya buat tipe datanya string, saya buat di situ misalkan coba, Nah, saya gunakan tipe data variabel R, itu akan saya proses P kali key. Ya. Dia akan melakukan perhitungan kepada masing-masing. Di situ kan ada C itu sebagai apa, O itu sebagai apa, Q-nya itu sebagai apa, ya, dan A-nya sebagai apa. Ini dikali 10. Jadi maksudnya apa? Nah, perlu kalian lihat. Jadi di sini ada 67, 111, 98, 97. Ini adalah nilai dari masing-masing karakter ini dalam bentuk nilai ASCII. Ya, dalam bentuk nilai ASCII. Jadi ASCII dari C ini adalah 67. Sedangkan O ini dia 111. B-nya ini adalah 98 dan A-nya itu adalah 97. Dikalikan dengan 10, makanya jadi dapat 670, 1110, 980, dan 970. Oke, nah kalau misalkan seperti yang di atas juga saya gantilah cobanya, saya timpa aja nilai pakai petik 2. Coba, bisa nggak dia dikalikan? R sama dengan P kali Q. Dia akan error. Ya.
Jadi di situ undefined operator bintang to input argument of type string. Jadi perbedaan antara petik 1 dengan petik 2 adalah petik 1 dia akan mengkonversikan nilai-nilainya dalam bentuk, kalau misalkan dia stringnya, per karakternya itu akan berubah menjadi ASCII. Sedangkan untuk petik 2 dia hanya berbentuk string. Ya, jadi situ undefined operator star for input argument of type string. Ya. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan dia pakai petik 1 dengan petik 2 itu berbeda. Ya, selanjutnya nanti kedepannya kita juga akan banyak menggunakan matriks-matriks ya. Nah, pertama kita buat matriks satu dimensi. Ya, matriks satu dimensi caranya seperti apa? A sama dengan gunakan kurung siku 1, 2, 3. Tutup. Enter. Maka jadilah dia satu dimensi dengan dimensi 1 kali 3. Satu baris 3 kolom. Ya, ini untuk satu baris 3 kolom. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan 3 baris 1 kolom, ya, 3 kali 1, dimensi matriks 3 kali 1, kita buat sama seperti ini, cuman berubah penggunaan simbolnya. Jadi simbolnya tetap dari kurung siku 1, tapi di sini kita buat titik koma, 2, titik koma, 3. Enter. Maka 3 kali 1, matriks 3 kali 1. 3 baris 1 kolom. Nah, gimana kalau kita membuat matriks 3 kali 3 atau 2 kali 2 aja dulu ya. 2 kali 2. C, ya, variabel C kita akan masukkan dia dalam bentuk matriks 2 kali 2. Ya, di situ saya buat misalkan 2 spasi 3, spasi 4, titik koma, 4 spasi 6. Tutup. Maka hasilnya matriks 2 kali 2. Mau buat 3 kali 3 juga sama. D sama dengan kurung siku. Saya buat dari situ 2, spasi 4, spasi 5, titik koma, 3, spasi 7, spasi 5. Kemudian 1, spasi 8, spasi 6. Ini random aja saya buat ya angkanya ya. Kalau misalkan mau yang lain juga pas nanti dipraktikkan juga silahkan. Enter, maka hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Nah, kemudian ada beberapa operasi matriks yang dapat kita gunakan ya. Operasi matriks yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah matriks transposisi. Matriks transposisi itu dia menggunakan tanda apostrof ya, petik 1. Nah, kita gunakan aja matriks D. Ya, variabel D ini kita petik 1. Maka dia akan berubah menjadi matriks transposisi, yaitu merubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kita boleh perhatikan ya. Di sini barisnya 2, 4, 5. Berubah menjadi 2, 4, 5. Baris menjadi kolom. Sedangkan kolom 2, 3, 1 menjadi baris. Itu matriks transposisi. Nah, kalau mau ingin tahu bagaimana cara melihat atau menentukan ukuran dari suatu matriks, kita gunakan fungsi size dalam kurung D misalkan. Ya. Size D. Fungsinya untuk melihat ukuran dari matriksnya. Ya. Dimensi matriksnya dia masuk kemana? 3 kali 3. Kalau tadi saya buat yang C, ya, size dalam kurung C, maka dia muncul matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan di sini ada satu buah variabel E ya. Saya buat di sini matriksnya lebih 2 kali 3 lah gitu ya. Berbeda. Jadi saya buat petik di sini.
2 baris 3 kolom kita buat ya. 4 spasi 5 spasi 9 titik koma 3 spasi 8 spasi 2 ya. Jadi matriks 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Gimana cara menentukan size-nya? Kita ketikkan aja size dalam kurung E 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi matriks yang lainnya, yaitu matriks determinan ya. Tinggal kita tambahkannya, kita buat aja di sini det dalam kurung, kita gunakan variabel D aja. Maka hasilnya adalah 37. Determinan dari matriks D tadi apa? Ya, 2, 4, 5, 3, 7, 5, 1, 8, 6. Ya, itu matriks D. Ya, determinannya itu adalah 37. Nah, kemudian kita dapat menggunakan fungsi inverse, ya, matriks inverse. Sebenarnya ini sudah dipelajari di mata kuliah aljabar linear dan matriks ya. Ini sudah pasti dipelajari di mata kuliah aljabar linear dan matriks. Jadi saya harap kalian sudah paham bagaimana perhitungan manualnya. Jadi ini saya buat aja. Fungsinya adalah INF untuk inverse. Kita gunakannya matriks D. Hasilnya seperti apa? Jadi di situ langsung muncul 0,0541, 0,4324, minus 0,4057 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang vektor. Tadi kan matriks, harusnya kita bahas vektor dulu baru matriks ya. Karena dimulai dari vektor dan matriks. Jadi sebenarnya vektor itu adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Ya, matriks yang terdiri atas satu baris saja. Itu gimana membuatnya? Nah, kita gunakan aja seperti ini. B, saya clear aja dulu ya. Clear. CLC. Oke, saya buat satu buah variabel A sama dengan petik 2 titik koma 6. Jadi muncul nilainya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik 2 itu adalah di MATLAB untuk menampilkan perulangan dari 2 sampai 6. Ya. Jadi nilai yang ada di sebelah kiri titik 2 ini adalah start value-nya, ya, start value, dan yang di sebelah kanan ini adalah end value, ya, start value, end value, nilai awal, nilai akhir, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mau buat perulangannya, ya, vektornya itu dari 2 sampai 6 cuman lompat-lompat nilainya, lompat-lompat 2. Caranya sama juga, saya buat aja B sama dengan 2 titik 2 titik 2 6. Jadi ini start value-nya, ini dia nilai pembatasnya, jadi dia mau berapa kali lompatan, ya, berapa lompatan, ini end value-nya. Atau mau yang lebih panjang lagi, saya tambahkan aja di sini, saya timpa aja nilai B-nya sama dengan 2.22.2, misalkan saya buat di situ 20 aja. Jadi kelihatan, jadi 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, ini jadi hasilnya vektor dengan nilai genap. Mau buat nilai ganjil? Ya sama aja. Kayak yang di atas. Tinggal ini kita ganti, ini variabel saya variabel C. Ini saya ganti jadi nilai 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Sama aja dia ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau buat vektor dalam bentuk satu kolom, ini kan satu baris. Kalau mau buat satu kolom, sebenarnya gampang aja sih. Tinggal kita buat aja. Ya, kita buat aja di sini. Ya saya timpa aja nilai C-nya. 1,2, titik 2, 10 aja lah ya. Nah, tinggal kita tambahkan petik 1 apostrof. Maka dia akan berubah menjadi kolom. Kalau tadi satu baris menjadi satu kolom. Oke, kira-kira sampai sini aja ya dulu untuk pengenalan matriks, pengenalan MATLAB-nya. Ya. Mungkin akan kita sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Akhir kata, jika ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan atau kurang jelas tentang materi hari ini, tentang materi praktikum hari ini, boleh kalian bertanya atau memberikan pertanyaan di kolom komentar, ya, komen di kolom komentar atau di grup Discord ya, yang sudah saya sediakan pada pertemuan pertama kemarin. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.